Kisah hari ini akan bercerita tentang seorang wanita muda yang berusia 20 tahun bernama Heather Elvis yang bercita-cita menjadi seorang ahli kecantikan. Pada tahun 2011, Heather lulus dari SMA Santo James di Morelos Inlet. Heather memutuskan ingin belajar untuk hidup mandiri, di mana dia kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk pindah ke apartemennya sendiri di Myrtle Beach, Carolina Flores, yang ia tinggali bersama teman sekamarnya yang bernama Brianna Brewarelman. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Heather sambil menyelesaikan studinya juga memiliki 2 pekerjaan paruh waktu. Satu di House of Blues dan satu lagi di restoran bertema Skotlandia bernama Tilted Clean. Pada suatu hari di musim panas tahun 2013, saat Heather sedang bekerja seperti biasa di Tilted Clean, seorang pria parubaya datang ke tempat itu. Pria tersebut berhasil menarik perhatian Heather, yang mana ini akan menjadi awal dari semua malapetaka yang menimpanya. Heather melihat pria tersebut masuk ke tempatnya bekerja dan langsung menuju ke bagian dapur. Ternyata pria itu bernama Sydney Marer, seseorang yang akan memperbaiki perlengkapan dapur yang memang rusak di tempat Heather bekerja. Sydney adalah seorang pria yang berusia 37 tahun yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Istrinya, Tammy, adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 40 tahun yang telah dinikahinya sejak tahun 97. Interaksi pertemuan antara Heather dan Sydney menjadi semakin intens seiring seringnya Sydney datang ke tempat kerja Heather untuk memperbaiki alat-alat di sana. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Heather terlihat menyukai Sydney. Heather yang juga sangat aktif di akun media sosialnya tidak malu-malu untuk men-tweet tentang perasaannya terhadap Sydney. Sangat jelas terlihat dari postingannya di media sosialnya bagaimana Heather terlihat sangat agresif dalam hubungan ini. Hingga pastinya tidak membutuhkan waktu lama, Sydney juga akhirnya tertarik pada Heather dan keduanya mulai menjalin hubungan asmara. Sydney sering membawakan Heather kopi dan bagel saat dia sedang bekerja. Dan hubungan mereka tidak sekedar hubungan biasa saja, namun hubungan ini akan segera berubah menjadi hubungan fisik. Selama perselingkuhan tersebut, Heather mengetahui bahwa Sydney telah memiliki seorang istri. Namun Sydney mengatakan kalau ia telah melakukan kegiatan open marriage, di mana yang masing-masing pasangan bebas untuk mencari pasangan di luar. Ia juga mengatakan kalau dirinya tidak lagi mencintai Tammy. Dia bahkan mengklaim bahwa Tammy telah memiliki pacar sendiri dan mereka hanya tinggal bersama karena alasan keuangan dan demi anak-anak. Karena masih muda dan naif, inilah yang ingin didengar oleh Heather. Dan dia mempercayai setiap perkataannya. Perselingkuhan tersebut bukanlah rahasia di tempat kerja Heather, dan dia sering diejek oleh rekan-rekannya. Namun, situasi mulai menjadi lebih buruk karena beberapa rekan kerja menulis di cermin di tempat Heather kerja dengan tulisan, "Berhentilah meniduri pria yang sudah menikah." Perselingkuhan tersebut berlangsung dari bulan Juni 2013, namun berakhir secara tiba-tiba pada bulan Oktober tahun itu setelah Tammy mengetahuinya. Tidak jelas bagaimana dia bisa mengetahuinya, tetapi orang-orang yang dekat dengan Heather mengatakan bahwa begitu perselingkuhan itu diketahui oleh Tammy, situasi itu seperti sebuah bom yang meledak.
Segera setelah mengetahui perselingkuhan suaminya dengan pelayan muda tersebut, Tammy menelepon Heather dan berkata, "Kamu akan mengakhirinya dengan suamiku." Tammy kemudian menyambungkan telepon ke Sydney sambil ia mendengarkan. Sydney kemudian mulai mengatakan kepada Heather bahwa dia tidak ada artinya baginya dan bahwa Heather adalah wanita untuk diajak senang-senang saja. Tidak berhenti sampai di situ, ejekan-ejekan pun terus keluar dari mulut Sydney di malam itu kepada Heather. Hal ini sangat meruntuhkan kepercayaan diri dan harga diri Heather. Selama beberapa minggu berikutnya, ia mencoba untuk fokus membangun kembali dirinya dan mengarahkan pandangannya pada tujuan dan pekerjaannya. Namun, ternyata Tammy belum selesai untuk melampiaskan amarahnya. Selama beberapa minggu berikutnya, Tammy terus mengirim SMS yang tidak menyenangkan kepada Heather, melakukan banyak panggilan telepon yang mengancam, dan bahkan mengirimkan foto dirinya dan Sydney suaminya yang sedang berhubungan seks untuk membuat Heather cemburu. Heather melakukan yang terbaik untuk mengabaikannya dan hanya menanggapi satu SMS. Dia berkata, "Saya rasa Anda sedikit terobsesi dengan saya. Saya bukan siapa-siapa yang perlu Anda khawatirkan lagi." Meskipun telah menjelaskan kepada Tammy bahwa dia tidak lagi mengejar Sydney, Tammy masih saja melanjutkan pelecehannya dan mengirimi Heather pesan-pesan singkat tiap harinya kepada Heather. Patah hati, namun tetap bertekad untuk melanjutkan hidup, Heather terus memperbaiki diri dan orang-orang terdekatnya berkomentar bahwa dia telah mendapatkan senyumnya kembali. Mengenai SMS dan telepon dari Tammy, Heather mulai terbiasa dengan hal tersebut dan terus mengabaikannya karena berpikir bahwa Tammy pada akhirnya akan bosan dan pindah. Sementara itu, meskipun kehidupannya berubah menjadi lebih baik, tidak lama kemudian orang-orang di sekitar Heather mulai menyadari bahwa berat badannya bertambah, hingga ia harus diberi seragam baru di tempat kerja karena seragam yang biasa ia kenakan sudah tidak muat lagi. Heather memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Hasilnya menunjukkan tidak valid. Jadi dia berencana untuk membeli alat tes kehamilan yang lain. Namun sebelumnya, dia akan pergi berkencan dengan pria yang sudah lama dia ajak bicara dan sangat bersemangat. Saat itu tanggal 17 Desember 2013 ketika Heather berangkat untuk kencannya. Mereka tidak merencanakan sesuatu yang spesifik dan ingin sekali mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Mereka akhirnya berkeliling dan melihat-lihat lampu Natal karena itu adalah salah satu hal favorit Heather untuk dilakukan selama libur Natal. Teman kencannya memotretnya saat dia mencoba mengemudikan mobilnya. Heather mengirimkan foto dirinya yang sedang bersenang-senang saat kencan tersebut kepada teman dekatnya yang tinggal bersamanya dan ayahnya, Terry. Kencan tersebut dimulai sekitar pukul 10 malam dan berakhir telah pukul 1 pagi dengan Heather diantar ke apartemennya dengan rencana untuk bertemu dengan pria itu lagi keesokan harinya untuk kencan kedua. Lebih dari setengah jam kemudian, setelah tiba kembali di apartemennya, Heather menerima telepon dari Sydney Morer. Ini benar-benar tidak terduga karena pasangan ini tidak pernah berhubungan selama berminggu-minggu. Selama panggilan telepon selama 4 menit yang dilakukan melalui telepon umum, Sydney meminta maaf kepada Heather dan menyatakan cintanya kepada Heather. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia telah meninggalkan Tammy dengan harapan bisa bersamanya. Pada pukul 1:44 dini hari, Heather menelepon teman sekamarnya yang sedang berada di luar kota untuk mengunjungi kerabatnya sambil menangis. Dia mengatakan kepadanya bahwa Sydney telah meneleponnya untuk menyatakan cintanya. Teman Heather mengatakan kepadanya
untuk memikirkan segala sesuatunya baik-baik sebelum mengambil tindakan apapun mengenai hal ini dan tidak mengacaukan semua kemajuan bersama yang telah dibuatnya dalam beberapa minggu terakhir. Heather kemudian mengatakan pada temannya kalau ia akan memikirkannya sambil kemudian dia pergi tidur. Namun ternyata di malam itu setelah telepon ditutup, Heather tidak bisa tidur. Pada pukul 2:29 pagi, Heather mencoba menelepon Sydney beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Pada pukul 3:16 pagi, Heather mencoba menelepon ponsel Sydney, tetapi sekali lagi tidak ada jawaban. Menolak untuk menyerah, Heather kembali menelepon ponsel Sydney. Kali ini dia berhasil tersambung dan panggilan telepon berlangsung selama lebih dari 4 menit. Tidak diketahui apa yang dibicarakan dalam panggilan telepon tersebut. Namun setelah panggilan telepon tersebut, Heather masuk ke dalam mobilnya dan pergi ke sebuah tempat yang disebut Pitcher Boat Landing. Sebuah tempat yang berjarak 3 mil dari rumah Sydney dan Tammy. Pada pukul 3:38 pagi, Heather tiba di Pitcher Boat Landing. Dia kembali mencoba telepon Sydney, namun tidak ada jawaban. Dia mencoba beberapa kali setelah itu untuk menelepon lagi di jam 3:39 pagi dan jam 3:41 pagi dan yang terakhir jam 3:46 pagi. Namun tetap tidak ada jawaban dari Sydney. Selama Heather mencoba menghubungi Sydney melalui ponselnya, 2 kamera CCTV menangkap sebuah kendaraan Ford V150 hitam yang mirip dengan yang dimiliki oleh Sydney dan Tammy Morer yang datang dari arah rumah mereka dan menuju ke arah Pitcher Boat Landing. Selepas pukul 3:47 pagi, keberadaan Heather tidak lagi terdeteksi. Malam berikutnya, mobil Heather ditemukan masih terparkir di Pitcher Landing oleh seorang polisi setempat yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Mobil itu ditinggalkan dan keluarga serta teman-teman Heather tidak dapat menghubunginya setelah ditemukan. Setelah mendengar bahwa putrinya hilang, ayah Heather, Terry, pergi ke Pitcher Boat Landing dengan membawa kunci cadangan mobil Heather. Saat membuka mobil, Terry menyadari bahwa kunci, dompet, dan telepon Heather hilang. Dia mencoba meneleponnya berulang kali, tetapi panggilannya hanya masuk ke pesan suara. Khawatir dengan keadaan anaknya, ayah Heather melaporkan kehilangannya kepada polisi saat itu juga, dan polisi pun langsung melakukan pencarian terhadap Heather. Sementara polisi mencari Heather dan melakukan investigasi, teman-teman dan keluarga membuat poster dan selebaran, serta membuat halaman Facebook. Berdasarkan investigasi awal petugas kepolisian, mereka langsung menaruh kecurigaan dengan cepat tertuju pada Sydney dan Tammy Morer karena adanya bukti-bukti berupa pesan singkat, panggilan telepon, dan pengetahuan publik mengenai perselingkuhan antara Heather dan Sydney. Bukti-bukti yang memberatkan Sydney terus menumpuk. Polisi mencatat mobil pick-up miliknya meninggalkan area Pitcher Landing pada pukul 3:45 pagi. Polisi pun segera menuju ke tempat Sydney dan melakukan penggeledahan. Mereka menemukan bahwa Sydney telah melepaskan sistem GPS pada malam 18 Desember yang membuat polisi tidak dapat memastikan bahwa mobil yang terekam CCTV adalah miliknya. Tanpa bukti nyata, Sydney dibebaskan sementara dan polisi pun terus melanjutkan penyelidikan. Sementara pencarian terhadap Heather pun terus dilakukan. Polisi Horry County memulai pencarian di area sekitar dermaga, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Heather. Pencarian juga dilakukan di dasar sungai, bahkan diperluas hingga area Teluk Winyan oleh tim penyelam-penyelamat, yang mana nantinya juga tidak membuahkan hasil yang positif. Setelah proses investigasi selama beberapa waktu, petugas kepolisian masih berusaha mencari bukti yang kuat untuk menjerat pasangan Sydney dan Tammy. Petugas pun mulai bekerja sama dengan pihak operator telepon yang digunakan Heather.
Titik terang penyelidikan mulai terlihat. Diketahui, malam itu Heather melakukan beberapa panggilan telepon dengan Sydney. Dan yang perlu polisi lakukan adalah mencari bukti keberadaan Sydney di jam-jam tersebut. Polisi pun mulai mengecek semua CCTV di sepanjang radius sekitaran TKP. Dan akhirnya mereka menemukan bukti tambahan berupa video yang menunjukkan bukti keterkaitan Sydney dengan aktivitas Heather pada dini hari tanggal 18 Desember. Video pengawas dari Myrtle Beach Walmart menunjukkan bahwa pada pukul 1:12 dini hari itu, Sydney memasuki toko, membeli cerutu dan alat tes kehamilan, dan pergi setelah 7 menit. Rekaman dari pom bensin Kangaroo di Joe White Avenue menunjukkan Sydney melakukan panggilan telepon dari telepon umum di seberang jalan ke telepon genggam Heather pada pukul 1:35 dini hari. Para penyelidik juga meninjau rekaman dari kamera keamanan pribadi di sepanjang jalan antara rumah Sydney dan Peachtree Landing. Satu di sebuah rumah di tengah-tengah rute dan satu lagi dekat TKP, yang mana rekaman video tersebut menunjukkan sebuah Ford V150 berwarna gelap melintas ke arah TKP, masing-masing pada pukul 3:36 dan 3:39 pagi. Pada pukul 3:45 dan 3:46, kendaraan tersebut kembali ke arah berlawanan. Setelah analisis dan peningkatan video oleh unit investigasi kecelakaan patroli Jalan Raya Carolina Selatan dan FBI, kendaraan tersebut ditentukan sebagai milik Sydney. Berdasarkan bukti inilah, pada tanggal 21 Februari 2014, Sydney dan Tammy Moorer ditangkap. Proses persidangan kasus ini berjalan lebih rumit dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Sydney dan Tammy Moorer didakwa melakukan pembunuhan dan penculikan, namun juri memutuskan untuk tidak melanjutkannya karena tidak ditemukannya senjata pembunuh, tubuh korban, atau bukti forensik yang nyata. Dakwaan pertama kasus pembunuhan terhadap mereka pun dibatalkan. Mereka hanya diharuskan membayar uang jaminan sebesar $20.000 dan menunggu persidangan kasus mereka. Pada bulan Agustus tahun 2017, Sydney diadili lagi. Kali ini polisi lebih pintar dan menggunakan pasal tuduhan menghalangi keadilan dengan memberikan keterangan-keterangan bohong, sehingga dalam kasus ini ia berhasil dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Nantinya jaksa penuntut berencana untuk mengadili kembali Sydney atas tuduhan penculikan. Tammy diadili atas tuduhan penculikan dan konspirasi penculikan pada musim gugur 2018. Pada tanggal 23 Oktober 2018, dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Setelah dalam proses persidangan, terungkap bahwa Tammy marah atas perselingkuhan suaminya, terutama setelah rumor mulai beredar bahwa Heather hamil pada Desember 2013. Selain itu, seorang teman keluarga Moorer bernama Donald DeMarino bersaksi bahwa ia melihat gambar Heather di ponsel Tammy pada acara makan-makan keluarga yang diadakan setelah hilangnya Heather. Donald menyatakan bahwa dalam gambar tersebut tidak terlihat bahwa Heather dapat berjalan atau berbicara. Dia sangat kepikiran dengan gambar yang dilihatnya tersebut, sehingga dia langsung meninggalkan acara makan-makan. Gambar yang dimaksud tidak diperlihatkan dan juga tidak ada rincian tambahan yang diberikan. Namun kesaksian ini dan semua bukti lain yang diberikan oleh jaksa penuntut sudah cukup untuk meyakinkan juri untuk menjatuhkan vonis bersalah dalam waktu kurang dari 2 jam. Tammy dijatuhi hukuman 30 tahun penjara untuk kedua dakwaan tersebut. Pada bulan September 2019, Sydney menjalani persidangan ulang atas tuduhan penculikan. Kali ini dikarenakan bukti kesaksian baru yang dihadirkan di persidangan istrinya, dia juga akhirnya dinyatakan bersalah atas penculikan Heather Elvis. Sydney dijatuhi hukuman yang sama dengan istrinya, yaitu 30 tahun penjara. Keduanya telah mencoba mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada mereka selama bertahun-tahun. Hingga hari ini tidak ada jejak Heather yang pernah ditemukan.
Sebuah taman penghormatan telah didirikan di Peach Street Boat Landing sebagai tanda mengenang dirinya.